Shalom Elohim, haleluya, puji nama Tuhan. Semangat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan kita, Yesus Kristus. Jumpa lagi bersama saya Pendeta Samuel Mabuntu dalam Renungan Pagi ke 1673 hari Renungan Pagi ini mengudara. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita mengawali segala aktivitas kita di pagi hari ini, mari kita buka hari ini bersama dengan Tuhan, dengan mendengarkan firman Tuhan. Haleluya. Sebelum kita membaca, mendengarkan, dan merenungkan firman Tuhan hari ini, mari kita minta pimpinan Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa di surga, kami sangat membutuhkan kebenaran firman-Mu sebagai makanan tubuh, jiwa, dan roh kami. Kenyangkan kami dengan firman-Mu, puaskan kami, agar kami kuat menghadapi kerasnya kehidupan ini, dan tetap menjadi berkat, tetap menjadi terang Tuhan di antara kegelapan dunia ini. Kami buka hati kami, siap ditaburi benih firman, di dalam nama Tuhan Yesus, yang adalah firman Allah yang hidup. Kami berdoa, amin, haleluya. Mari buka Alkitab kita dalam kitab Kejadian pasal 41, ayat 1 sampai ayat 16. Di bawah perikop mimpi Firaun. Demikian firman Tuhan. Setelah lewat 2 tahun lamanya, bermimpilah Firaun bahwa ia berdiri di tepi sungai Nil. Tampaklah dari sungai Nil itu keluar 7 ekor lembu yang indah bangunnya dan gemuk badannya, lalu memakan rumput yang di tepi sungai itu. Kemudian tampaklah juga 7 ekor lembu yang lain yang keluar dari dalam sungai Nil itu, buruk bangunnya dan kurus badannya, lalu berdiri di samping lembu-lembu yang tadi di tepi sungai itu. Lembu-lembu yang buruk bangunnya dan kurus badannya itu memakan ke-7 ekor lembu yang indah bangunnya dan gemuk itu. Lalu terjagalah Firaun. Setelah itu tertidur pulalah ia dan bermimpi kedua kalinya. Tampak timbul dari satu tangkai 7 bulir gandum yang bernas dan baik. Tetapi kemudian tampaklah juga tumbuh 7 bulir gandum yang kurus dan layu oleh angin timur. Bulir yang kurus itu menelan ke-7 bulir yang bernas dan berisi tadi. Lalu terjagalah Firaun, agaknya ia bermimpi. Pada waktu pagi, gelisahlah hatinya. Lalu disuruhnyalah memanggil semua ahli dan semua orang berilmu di Mesir. Firaun menceritakan mimpinya kepada mereka, tetapi seorang pun tidak ada yang dapat mengartikannya kepadanya. Lalu berkatalah kepala juru minuman kepada Firaun, "Hari ini aku merasa perlu menyebutkan kesalahanku yang dahulu." Waktu itu, tuanku Firaun murka kepada pegawai-pegawainya dan menahan aku dalam rumah pengawal istana beserta dengan kepala juru roti. Pada satu malam juga kami bermimpi. Aku dan kepala juru roti itu masing-masing mempunyai mimpi dengan artinya sendiri. Bersama-sama dengan kami ada di sana seorang muda Ibrani, hamba kepala pengawal istana itu. Kami menceritakan mimpi kami kepadanya, lalu diartikannya kepada kami mimpi kami masing-masing. Dan seperti yang diartikannya itu kepada kami, demikianlah pula terjadi. Aku dikembalikan ke dalam pangkatku, dan kepala juru roti itu digantung. Kemudian Firaun menyuruh memanggil Yusuf. Segeralah ia dikeluarkan dari tutupan. Ia bercukur dan berganti pakaian, lalu pergi menghadap Firaun. Berkatalah Firaun kepada Yusuf, "Aku telah bermimpi, dan seorang pun tidak ada yang dapat mengartikannya. Tetapi telah kudengar tentang engkau. Hanya dengan mendengar mimpi saja engkau dapat mengartikannya." Yusuf menyahut Firaun, "Bukan sekali-kali aku, melainkan Allah juga yang akan memberitakan kesejahteraan kepada tuanku Firaun." Amin.
Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, banyak orang beranggapan mimpi itu hanyalah bunga tidur. Mimpi itu hanya hayalan, atau ada juga yang berkata karena mungkin dia terlalu capek, akhirnya ke bawah mimpi. Dari kisah Yusuf ini kita belajar bahwa mimpi itu ada artinya. So, perhatikan mimpi Yusuf itu ada artinya, betul? Mimpi juru minuman, juru roti itu juga ada artinya, betul? Dan mimpi Firaun itu juga ada artinya. Saudara yang dikasihi Tuhan, bukan berarti saudara kemudian menjadi jago penafsir mimpi untuk memasang togel dan sebagainya. Bukan, saudara. Kita mau belajar hikmat yang Tuhan nyatakan melalui kebenaran firman Tuhan melalui mimpi Firaun. Mari kita ambil hikmat dari kebenaran firman Tuhan ini. Yang pertama, saudara, Tuhan memakai mimpi Firaun untuk membebaskan Yusuf dari dalam penjara. Amin. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita tidak tahu bagaimana cara Tuhan untuk menolong kita. Tapi saudara lihat, Tuhan memakai mimpi untuk membebaskan Yusuf di dalam penjara. Tuhan bisa memakai segala macam hal. Karena Dia Allah yang Maha Kuasa untuk menolong saudara dan saya, anak-anak Tuhan yang saat ini sedang dalam persoalan pergumulan. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya melihat di sini, bisa saja Yusuf sudah putus asa. Bisa saja Yusuf sudah mulai menyerah. Bisa saja Yusuf mulai berpikir bahwa dia akan menghabiskan waktu tahun-tahunnya di dalam penjara. Tapi saudara perhatikan, Tuhan itu tidak pernah membiarkan anak-anaknya menderita terus. Amin. Tuhan tidak akan membiarkan saudara dan saya terus menderita, saudara. Tidak akan. Ada waktunya Tuhan menolong kita. Amin. Dan saudara perhatikan, Tuhan memakai mimpi Firaun untuk membebaskan Yusuf. Haleluya. Tuhan bisa memakai segala macam cara untuk menolong saudara dan saya. Haleluya. Yang kedua, saudara, waktu Tuhan itu pasti yang terbaik. Amin. Kemarin kita belajar bahwa Yusuf mengartikan mimpi dari juru minuman dan juru roti. Yusuf berkata kepada juru minuman, ingatlah akan aku apabila keadaanmu baik. Tapi juru minuman itu lupa kepada Yusuf. Setelah juru minuman ini dipulihkan, dikembalikan derajatnya, dia lupa kepada Yusuf. Saudara, itu biasa terjadi, betul? Orang kalau susah cari kita. Tapi kalau sudah diberkati, saudara, sudah dipulihkan, sudah ditolong Tuhan, sudah diberkati dengan luar biasa. Banyak orang sama seperti juru minuman ini, lupa. Tapi cara Tuhan mengingatkan juru minuman itu merupakan waktu Tuhan yang terbaik buat Yusuf. Amin. Haleluya. Mungkin selama ini saudara tidak diingat oleh orang yang pernah saudara tolong, saudara bantu. Tapi percayalah, kalau sudah waktu Tuhan, Tuhan bisa melakukan segala macam perkara untuk menolong saudara dan saya. Amin. Musuh pun Tuhan akan damaikan, saudara. Dan Tuhan bisa balikan keadaan untuk menolong kita. Dari orang yang tadinya membenci kita, Tuhan bisa balikan keadaan untuk menolong kita. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau waktu Tuhan yang berbicara, itu yang pastinya yang paling terbaik. Amin. Saya merenungkan, kenapa tidak dari awal juru minuman itu menceritakan kepada Firaun tentang Yusuf? Saya menangkap pesan di sini bahwa itu belum waktu Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau juru minuman itu, waktu dia dipulihkan terus bercerita, saudara, belum waktunya. Karena Firaun belum mendapat mimpi. Betul? Saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya ini bicara waktu Tuhan.
Jadi ketika Firaun mendapat mimpi, juru minuman ini punya pengalaman mengenai mimpinya. Lalu dia bercerita kepada Firaun tentang Yusuf. Saudara yang dikasihi Tuhan, mendengar itu, Firaun memerintahkan juru minuman untuk memanggil Yusuf. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya menangkap inilah yang namanya waktu Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya, saudara dan saya akan tiba waktu Tuhan buat kita, di mana Tuhan memulihkan keadaan saudara dan saya, menyembuhkan saudara, memulihkan perekonomian saudara, hidup saudara, kerohanian saudara, dan sebagainya. Ada waktu Tuhan untuk suamimu, supaya suamimu bertobat. Ada waktu Tuhan untuk istrimu, untuk kembali kepada Tuhan. Ada waktunya anak-anakmu dilawat kuasa Tuhan, sehingga mereka betul-betul hidup dalam ketaatan. Ada waktunya Tuhan memberkati saudara dan saya. Amin. Ada waktunya semua saudara. Dan waktu Tuhan itu pastilah yang terbaik. Haleluya. Yang ketiga saudara, Yusuf tidak mencuri kemuliaan Tuhan. Haleluya. Sudah perhatikan ayat 15 dan ayat 16 di sana yang berkata begini. Berkatalah Firaun kepada Yusuf, aku telah bermimpi, dan seorang pun tidak ada yang dapat mengartikannya, tetapi telah kudengar tentang engkau. Hanya dengan mendengar mimpi saja engkau dapat mengartikannya. Yusuf menyaut Firaun, bukan sekali-kali aku, melainkan Allah juga yang akan memberitakan kesejahteraan kepada tuanku Firaun. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, Yusuf tidak mencuri kemuliaan Tuhan dengan berkata, oh iya benar, saya penafsir mimpi. Tidak, saudara. Saudara, Yusuf tidak mencuri kemuliaan Tuhan. Saudara perhatikan, ada berapa banyak orang, bahkan hamba Tuhan, ketika dipakai Tuhan untuk menyembuhkan, untuk memulihkan orang lain, merasa dia paling hebat. Saudara, kalau seperti itu, konteksnya, saudara sedang mencuri kemuliaan Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam pelayanan yang Tuhan percayakan kepada saya, ada banyak hal yang Tuhan kerjakan, lakukan. Ada banyak mujizat yang Tuhan nyatakan melalui pelayanan ini. Tetapi sekali lagi saya berkata kepada orang-orang yang ada di sekitar saya, ini bukan pekerjaan saya, tapi pekerjaan Tuhan. Pujian, hormat, dan kemuliaan harus dikembalikan kepada Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau mau cerita tentang banyak mujizat yang dialami oleh para pendengar yang bersaksi langsung kepada saya, saudara, itu bisa saja menaikkan level saya. Itu bisa saja, saudara, kalau saya salah memilih, saudara, saya bisa mencari kemuliaan untuk diri saya sendiri. Tetapi sekali lagi, dari Yusuf kita belajar, Yusuf tidak mencuri kemuliaan Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara dipakai Tuhan, mendoakan orang dan orang itu sembuh, melayani jiwa-jiwa dan mereka hidupnya dipulihkan Tuhan, jangan mencuri kemuliaan Tuhan. Jangan merasa saudara sudah paling hebat. Jangan. Jangan mencuri kemuliaan Tuhan. Kalau Tuhan memakai saudara melakukan banyak mujizat, yang melakukan mujizat itulah yang harus mendapat penghormatan lebih daripada saudara. Tuhanlah yang harus menerima pujian, hormat, dan kemuliaan itu, bukan saudara. Sebab saudara dan saya tidak lain tidak bukan, hanyalah hamba, bukan Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, jangan pernah mencuri kemuliaan Tuhan. Biarlah kita hanya menjadi alatnya, hanya menjadi hambanya. Kita hanya mengerjakan sesuatu yang seharusnya kita kerjakan. Haleluya. Yang keempat, saudara, dari mimpi Firaun kita belajar bahwa kalau Tuhan memberkati kita,
kita harus menggunakan berkat itu dengan bijaksana. Karena semua ada musimnya. Ada musim panas dan ada juga musim dingin. Ada musim menanam, menuai, dan ada juga musim memang betul-betul tidak bisa menanam, saudara. Ada saat saudara diberkati, ada saatnya saudara mengalami musim berat, sulit, paceklik. Amsal 30 ayat 25 mengingatkan kita semua. Yang berkata begini, semut, bangsa yang tidak kuat, tetapi yang menyediakan makanannya di musim panas. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, dari semut kita belajar menjadi orang yang bijaksana. Dia menyediakan makanannya di musim panas. Sebab kalau sudah musim dingin, dia tidak bisa bekerja, saudara. Karena sudah salju semua, sudah es semua, saudara. Saudara yang dikasihi Tuhan, dari firman Tuhan ini kita belajar untuk menggunakan berkat itu dengan bijaksana. Amin. Supaya di musim paceklik, berkat itu masih terus kita nikmati. Haleluya. Ada banyak orang ketika diberkati, saudara, diberkati 1 juta, wah langsung pesta 2 juta, saudara. Norok, saudara. Nombok, saudara. Betul? Saudara yang dikasihi Tuhan, bukannya kita pelit, bukan. Tetapi kita harus bijaksana menggunakan berkat yang Tuhan sudah berikan buat kita. Namun berkat bukan semua untuk kita. Ada bagian Tuhan. 1/10 itu bagian Tuhan. Dan ada bagian untuk orang fakir miskin. Ada bagian untuk sosial dan sebagainya, saudara. Kenapa kita harus memberi apa yang menjadi bagian Tuhan? Supaya Tuhan bukakan tingkap-tingkap langit buat kita. Tuhan mengusir belalang-belalang pelahap di dalam kehidupan kita. Kenapa kita harus memberi kepada orang-orang yang susah? Supaya di saat kita susah, Tuhan menolong kita. Karena ketika kita berbagi kepada orang-orang susah, kita memiutangi Tuhan. Jadi di saat saudara susah, Tuhan akan membayar hutang saudara. Saudara yang dikasihi Tuhan, dari kebenaran firman Tuhan ini, kita belajar. Kalau kita diberkati, kita harus bijaksana. Mengelola berkat-berkat itu, supaya di saat masa-masa sulit, kita masih terpelihara dengan berkat yang Tuhan sudah berikan buat kita. Haleluya. Yang terakhir, yang kelima, Yusuf menjadi jawaban bagi mimpi Firaun. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita menjadi jawaban di tengah-tengah dunia ini. Amin. Dengan cara bagaimana, Pak Pendeta? Kita bisa menjadi jawaban dengan hidup jadi berkat, dengan hidup jadi terang Tuhan di antara kegelapan dunia ini. Amin. Ketika banyak orang tidak mengambil bagian di dalam pelayanan, mari kita menjadi berkat di sana. Kita mengambil bagian dalam pelayanan itu. Dengan demikian kita jadi jawaban. Doa dari hamba Tuhan, doa dari jemaat Tuhan itu. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita mau menjadi jawaban. Ketika ada saudara kita sedang ada dalam kesulitan, mari kita mau menolong mereka, menyisihkan sedikit buat mereka. Dengan demikian, kita sudah menjadi jawaban doa buat mereka. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita seperti Yusuf menjadi jawaban bagi mimpi Firaun. Mari kita menjadi jawaban doa bagi orang-orang yang saat ini sedang bergumul, berdoa. Dan kita sebagai anak-anak Tuhan, kita menjadi jawaban doa buat orang-orang yang ada di sekitar kita. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga atas kebenaran firman yang sangat memberkati kami. Berkati semua pendengar dimanapun mereka berada. Berkat Tuhan terus mengalir di dalam kehidupan mereka. Mereka yang sakit Tuhan sembuhkan. Mereka yang lemah Tuhan kuatkan. Mereka yang saat ini sedang berduka cita, Tuhan memberikan penghiburan kekuatan kepada keluarga yang ditinggalkan. Mereka yang hari ini berulang tahun, Tuhan Yesus memberkati. Khusus hari ini hari yang spesial buat hamba.
Di hari yang istimewa ini hamba berdoa biar Tuhan sehat-sehatkan hamba-Mu, pengurapan terus mengalir, Tuhan memberi umur panjang, biar Tuhan jadikan hamba jadi berkat bagi banyak orang, sehingga nama Tuhan dipermuliakan melalui hamba. Di dalam nama Tuhan Yesus, sumber segala berkat, hamba berdoa, biar berkat surga turun kepada hamba dan juga kepada semua pendengar. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hatimu dan terimalah berkat dari Tuhan Yesus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Di dalam nama Tuhan Yesus, sumber segala berkat. Bapak, Ibu, Saudara yang percaya diberkati Tuhan, katakan amin. Puji Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara merasa diberkati melalui renungan pagi ini, bagikan juga kepada saudara-saudara yang lain, agar mereka juga diberkati, karena untuk itulah kita dipanggil, untuk jadi berkat. Salam kasih dari Bali, saya Pendeta Samuel Mawuntu. Sampai jumpa besok pagi. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.